sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja pantangan makanan dan minuman bagi penderita infeksi saluran kemih atau yang biasa disebut ISK. Sahabat sehat, infeksi saluran kemih adalah salah satu penyakit yang rentan terjadi pada setiap orang. Wanita 10 kali lebih beresiko terkena infeksi saluran kemih dibandingkan pria. Penyebabnya adalah secara anatomi wanita memiliki uretra yang lebih pendek. Akibatnya, bakteri dapat mencapai kandung kemih lebih cepat. Tidak semua orang yang mengalami infeksi saluran kemih punya gejala yang khas. Akan tetapi, gejala-gejala umumnya yang sering terjadi pada penderita infeksi saluran kemih antara lain BAK atau buang air kecil berdarah atau berwarna keruh, rasa tertekan atau kram di perut bagian bawah, demam, nyeri saat berhubungan intim, sering buang air kecil, nyeri panggul, dan rasa menyengat atau terbakar saat buang air kecil. Sahabat sehat, selain pengobatan, Anda juga perlu untuk menghindari beberapa pantangan makanan dan minuman agar infeksi yang ada segera hilang atau gejala yang dirasakan tidak bertambah parah. Yang pertama, kopi. Kopi bersifat stimulan dan iritan pada kandung kemih. Iritasi pada kandung kemih dapat memperburuk keluhan yang Anda rasakan. Jadi, dengan membatasi kopi saat mengalami infeksi saluran kemih dapat mengurangi gejala yang Anda rasakan. Yang kedua, minuman beralkohol. Sahabat sehat, pantangan saat infeksi saluran kemih berikutnya adalah alkohol. Kandungan alkohol bersifat diuretik sehingga dapat menciptakan volume urin yang lebih besar dengan cepat. Hal ini dapat mengiritasi kandung kemih dan melemahkan tonus otot panggul. Yang ketiga, makanan pedas. Makanan pedas dapat mengiritasi kandung kemih dan memperparah gejala infeksi saluran kemih. Oleh sebab itu, hindarilah lada hitam dan cabai merah di dalam makanan Anda. Yang keempat, minuman bersoda. Sahabat sehat, minuman soda mengandung kafein, gelembung, dan pemanis buatan. Berbagai kandungan tersebut dapat memperparah gejala ataupun keluhan infeksi karena mengiritasi kandung kemih. Minuman bersoda yang umum kita kenal adalah soft drink dengan berbagai rasa, tetapi ada pula air putih yang mengandung soda. Yang kelima, pemanis buatan. Sahabat sehat, menambahkan pemanis buatan ke dalam makanan Anda dapat memperparah keluhan ISK atau infeksi saluran kemih. Salah satu studi menemukan pemanis buatan dapat memperparah gejala radang kandung kemih kronis. Sebagai alternatif saat Anda mengalami infeksi saluran kemih, Anda dapat memanfaatkan bahan-bahan dengan manis alami untuk masakan atau minuman, misalnya buah-buahan. Yang keenam, buah dengan rasa dan sifat yang asam. Sahabat sehat, makanan lain yang tidak boleh dimakan saat infeksi saluran kemih adalah buah yang mengandung banyak asam seperti jeruk, jeruk nipis, tomat, dan sebagainya. Hal ini juga dapat mengiritasi kandung kemih dan memperparah gejala infeksi saluran kemih. Sahabat sehat, saat Anda mengalami infeksi saluran kemih, bukan hanya makanan yang perlu diperhatikan, tetapi beberapa perilaku buruk juga sebaiknya dihindari untuk mencegah bertambah parahnya keluhan. Misalnya, tidak berobat atau menunda konsultasi dengan dokter. Pengobatan infeksi saluran kemih memerlukan antibiotik yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter.
Jika ditunda, maka dapat meningkatkan resiko komplikasi yang lebih serius. Kebiasaan lain seperti tidak minum antibiotik sesuai dosis dan anjuran, kurang minum, dan menahan buang air kecil juga sebaiknya dihindari. Sahabat sehat, seseorang dengan infeksi saluran kemih sangat disarankan untuk mengkonsumsi lebih banyak air putih, bahkan saat tidak merasa haus. Hal ini berguna untuk mengeluarkan bakteri yang ada di dalam tubuh bersama urin. Perbanyak konsumsi makanan dengan probiotik karena mengandung bakteri baik yang dapat melawan bakteri jahat. Sahabat sehat, infeksi saluran kemih sepatutnya ditangani dengan baik agar tidak menyebabkan komplikasi yang serius, seperti infeksi ginjal, bahkan infeksi pada darah, dan organ lain yang lebih sulit ditangani. Penanganan infeksi saluran kemih ini bisa bervariasi caranya, mulai dari pemberian antibiotik, obat anti radang, dan banyak lagi modalitas terapi lain. Untuk mendapatkan penanganan yang optimal, Anda perlu memeriksakan diri langsung ke dokter atau dokter spesialis penyakit dalam. Sahabat sehat, sekian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster Mei. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman dan keluarga. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye.